wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz Izan, alhamdulillah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kawan-kawan pengurus Majelis Syahadatain dan juga jamaah, dan yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Syahadatain dan juga adik-adik kami dan anak-anak kami yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berupa nikmat sehat serta nikmat iman, sehingga alhamdulillah sama-sama tadi kita dapat menunaikan sholat isya secara berjamaah. Dan tidak lupa juga kita kirimkan salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasul, di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini berhubungan MC kita ada, jadi merangkap-rangkap lah jadinya. Baik, saya selaku ketua masjid mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik kami yang telah bersedia hadir pada malam hari ini, meluangkan waktunya untuk sama-sama kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Izan nantinya. Dan acara ini sengaja kita gelar dalam rangka untuk memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah nanti akan diterangkan oleh Pak Ustadz kita secara panjang lebar. Nah, kenapa kita pentingnya memperingati hari Isra Mi'raj ini? Karena Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Ketika Rasulullah berangkat bertemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian turunlah perintah salat yang di dalamnya. Karena kalau tidak ada baginda Rasulullah SAW, kemungkinan Islam tidak sampai ke hati kita, tidak sampai ke rumah-rumah kita. Karena perjuangan baginda Rasulullah SAW bersama sahabat, alhamdulillah Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah. Dalam sholat itu penting. Barang siapa yang sholat berjamaah ke masjid, pahalanya berapa? 27 derajat. Yang sholat di rumah berapa derajat? 1 derajat. Nah, nanti insyaallah Pak Ustadz kita akan menyampaikan tausiah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita yang hadir di dalam majelis ilmu ini dianggap sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, insyaallah. Baik, dengan tidak memperpanjang kalimat, kami mohon kesediaan Pak Ustadz Izan kita untuk menyampaikan ceramah kita pada malam hari ini. Pada Pak Ustadz kami persilakan. Terima kasih ya, hebat waktu ya. Sebentar, kita ada baca Al-Quran lagi. Baca Al-Quran sedikit. Ada. Baik, betul. Alhamdulillah. Ini acara kita tunggal malamnya, Pak. Satu aja sampai selesai, Pak. Buat lama. Alhamdulillah. Bisa dimulai dulu? Suaranya Pak Dokter ya? Jelas aja? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بأمره ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan Pak Imam Masjid Syahadatain, para ahli ulama, orang-orang tua kita, termasuk di antaranya Pak Zaman, subhanallah, Pak Rusdi, yang kita hormati Ketua Masjid serta seluruh jajarannya, pemuka agama, pemuka masyarakat, Bapak Ibu, adik-adik pelajar, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adik-adik ingin masuk surga? Subhanallah. Ingin masuk surga, Bu? Alhamdulillah. Jadi kalau ingin masuk surga, ngadap ke sini. Kalau ingin masuk surga, ketika di alam dunia harus sering-sering masuk ke taman surga. Di mana taman surga di dunia ini, Bapak Ibu? Masjid, termasuk majelis agama. Ini merupakan taman surga. Di Pak Zaman, majelis ada namanya bayat atau dakwah tempat iman amal, majelis ta'lim. Ini merupakan taman-taman surga. Ustaz, boleh saya berdiri? Mempati? Ya Pak ya. Nampaknya kurang mantap Ustaz kan? Kursi boleh tetap belakang Pak, supaya ada anak-anak kita. Ini tak apa tempat minuman. Tempat yang paling mulia di sisi Allah di muka bumi adalah masjid. Subhanallah. Bapak Ibu, jadi apapun yang berhubungan dengan masjid, rumah Allahnya mulia. Betul nggak Pak? Walaupun sekarang karpet ini mulia ya Pak, dibandingkan karpet yang ada di rumah kita, dia baru sedikit. Ataupun karpet yang ada di istana presiden. Karpet yang ada di istana presiden itu empuk, harganya mahal. Biasa saja orang menaiki memakai sandal sepatu, betul nggak betul? Tapi yang namanya karpet masjid, walaupun mungkin harganya agak lebih murah, siapapun masuk masjid tak boleh pakai sandal sepatu walaupun presiden. Ini menandakan menunjukkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai hamba Allah yang datang ke masjid merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang muliakan Bapak Ibu.
orang yang suka datang ke rumahnya. Sebagaimana kalau kita kedatangan tamu ketua, kalau kita kedatangan tamu di rumah kita, bagaimana kira-kira? Kita akan hargai, mungkin kita akan hormati. Mungkin kalau ada mungkin di belakang makanan minuman, kita akan suguhkan pertanda penghormatan kepada tamu. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang suka datang ke rumahnya, yang pertama sekali Allah bagi rahmat. Dan siapa dapat arti rahmat apa? Rahmat artinya kasih sayang Allah. Oleh karena itu masuk masjid, doanya dilaksanakan. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Siapa dapat artinya? Ini pakai itu ada nanti terakhir ada pakai kuis tak? Kuis berhadiah. Boleh. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untuk tadi baca nggak doa masuk masjid? Ada nggak doa masjid dibaca tadi? Mudah-mudahan ke depan dibaca insya Allah ya. Jadi siapa yang suka ke masjid mendapatkan rahmat Allah. Banyak berbuat rahmat insya Allah. Orang yang suka ke masjid, rumah tangganya akan ada rahmat kasih sayang. Subhanallah. Yang kedua, Allah bagi maghfirah. Coba, siapa dapat arti maghfirah? Pengampunan dosa dari Allah. Bahkan orang yang suka ke masjid, Allah sendiri katakan bah, orang beriman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja kata Allah dalam Al-Quran, orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah di mana-mana saja berada. Mereka itu kata Allah orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Nabi kita bersabda pada Tuhan, aku menjadi saksi kata Nabi, orang yang berulang alik dari rumah ke masjid, maksudnya berjemaah yang fardu 5 waktu. Saksikan kata Nabi, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan kita berniat insyaallah Pak ya, senantiasa memakmurkan masjid, senantiasa berjemaah di masjid supaya apa? Supaya mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan mudah-mudahan tergolong kita di sisi Allah orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat ya. Kalau saya sebut nama Nabi kita Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi kita telah banyak jasa. Betul tak Pak Rusli? Nabi kita telah banyak berjasa buat kita, Masya Allah. Nabi kita dahulu bersama sahabat-sahabatnya telah berkorban, telah bersusah payah, bahkan tetesan air mata demi kita umatnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Karena asbab Bapak Ibu, Nabi kita berkorban, merisaukan kita, sehingga hari ini kita dapat hidayah yang jauh dari Mekah Madinah, jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Bapak Ibu, Nabi kita dulu bersama sahabat yang berjuang seagama, Allah sahabat, mungkin hari ini kita masih ada yang menyembah pokok kayu, matahari, berhala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagus, terkenal kan? Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama dapat berhimpun ya Pak ya, berkumpul di tempat yang mulia ini karena mereka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun waktu ini sudah agak jauh ke depan nampaknya bagi Tuhan. Enggak salah malam ini dan malam berapa Sya'ban kira-kira ayatnya? Sya'ban kelima malam tidak salah ya. Tapi tak apa-apa lah. Subhanallah. Tapi mungkin kita sering mendengar, mungkin di masjid tetangga kiri kanan sudah memperingati Isra Mi'raj mungkin kan? Subhanallah.
Jadi saya tak panjang lebar menceritakan kisah. Mungkin ini sering didengar ya kan. Tapi kita ambil hikmah yang terpenting, pelajaran-pelajaran terpenting dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad. Itu sudah semangatnya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pekerjaan kita telah sampaikan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang luar biasa, sehingga Isra itu termasuk diantaranya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan jauh yang ditempuh oleh Nabi dalam masa yang singkat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Bani Israil yang saya bacakan di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu bukan maunya Nabi kita, tapi maunya Allah. Maunya Allah tidak ada mustahil Bapak Ibu, subhanallah. Allah memperjalankan, bukan maunya Nabi kita, masya Allah. Dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, berapa jauh, subhanallah. Allazi barakna haulah, kami berkahi sekeliling linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Nabi sebahagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Wah, nanti kita jelaskan sedikit apa saja yang Nabi lihat dalam peristiwa tersebut, subhanallah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar, sami' basir, maha melihat, subhanallah. Bapak Ibu, kalau kita bercerita sedikit latar belakang, apa latar belakangnya Allah Isra Mi'rajkan Nabi kita? Karena ketika itu Nabi kita mengalami kesedihan yang sangat dahsyat, subhanallah. Jadi kejadian Isra Mi'rajnya Bapak Ibu berapa, tanggal berapa? 27 Rajab tahun 11 Kerasulan, bukan tahun 2000, tahun 11 setelah Nabi kita diangkat jadi Rasul, subhanallah. Jadi tahun 11 daripada Kerasulan Bapak Ibu diistilahkan dalam ilmu tarikh Amul Husni. Apa? Amul Husni, tahun kesedihan, subhanallah. Kalau Maulid Nabi apa nama istilahnya? Tahun gajah, betul kan? Tapi kalau Isra Mi'raj tahun kesedihan. Tapi kita mengalami puncak kesedihan, Pak. Kenapa? Karena baru saja selesai pertemuan selama 3 tahun oleh orang kafir Quraisy. Nabi bersama sahabat-sahabatnya banyak bermujahadah, kelaparan karena diputus hukuman. Tak lama wafat orang yang dicintai. Pertama pamannya Abu Thalib dan usia 87 tahun. Nah, kita berkata apa namanya? Kita sedikit berkisahlah sedikit. Walaupun sering dengar ya kan. Siapa nama paman Nabi yang wafat tadi? Abu Thalib. Nanti kita bersedih, kenapa? Karena Abu Thalib ini yang satu-satunya pamannya memelihara Nabi, bahkan membela Nabi. Kalau Nabi kita diganggu apa disakiti oleh orang kafir Quraisy, yang Abu Thalib, yang menyebabkan Nabi kita sangat bersedih, Bapak Ibu adik-adik, karena pamannya tak dapat hidayah. Itu masalahnya nih, subhanallah. Ini yang menyebabkan Nabi kita bersedih, walaupun dia memelihara Nabi, membantu, bahkan tapi tak dapat hidayah. Bermacam-macam cara, Pak Ketua. Bahkan ada sejarah mencatat
Nabi kita pura-pura hijau. Tahu hijau? Nabi pura-pura tidur, bukan tidur, baring-baring. Setelah itu di pamannya sekolah. Apa kata Nabi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulang kali. Pamannya, weh anak kenaan anak. Nabi duduk. Baik, pamanku. Tadi apa yang saya ucapkan? Menung dia. Coba sekali dah ucap. Tak boleh sampai Allah dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad kata Allah tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang kau cintai. Karena hidayah dan aku akan bagi siapa yang aku suka. Itu menyebabkan Nabi kita bersedih. Pamannya tak dapat hidayah mati. Tak lama wafat pula istri beliau yang tercinta. Siapa namanya Bu? Siti Khadijah. Nabi kita sangat bersedih. Bu, siapa Siti Khadijah? Adalah istri Nabi yang sangat banyak berkorban untuk agama. Awalnya itu orang bangsawan, hartanya boleh dikatakan terkaya di Mekah ketika itu. Setelah menikah dengan Nabi, semua ada korbankan, bahkan taruhannya sampai bapak ibu ketika dia wafat, ketika dia wafat, saking juga wafat ditambah Nabi itu Siti Khadijah. Nabi meneteskan air mata. Terkejut Siti Khadijah. Siti Khadijah bertanya, wahai suamiku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dia. Mengapa kau bersedih? Subhanallah. Maka Nabi kita katakan, Pak, kenapa tidak wahai sayangku? Kata Nabi kepada istrinya ketika kita sakit. Subhanallah. Dahulu engkau adalah orang yang disegani, harta banyak. Sekarang semua telah habis, dikorbankan untuk perkara agama. Subhanallah. Apa kata Siti Khadijah? Wahai suamiku, jika engkau dan para sahabat perjuangan agama melintasi sebuah sungai, tak ada jembatan, galilah tulang-tulang nanti dikubur, jadikanlah sebagai jembatan. Subhanallah. Sampai situ Pak Zaman, korbannya Siti Khadijah Al-Kubra dan kita sangat bersedih. Apa terjadi Bapak Ibu? Setelah wafatnya Abu Thalib, istrinya, orang kafir ketika itu semakin menjadi-jadi, menganiaya Nabi, menghalangi, bahkan ada yang membunuh sahabat-sahabat ikut Nabi. Maka Nabi kita berpikir tidak layak Mekah sebagai pusat penyiaran Islam. Maka beliau hijrah di satu kota namanya Taif dengan harapan orang lain beriman Islam. Datang ke sana, jumpa berbuka, dia tawarkan Islam selama dunia akhirat, tak terima, dia tak mau. Bukan sekali itu ya, masyarakat awam dan datangi juga mereka tak terima. Bukan Nabi kita diusir, dilempar dengan batu. Subhanallah. Setelah kejauhan, malaikat penjaga dua gunung dengan kisah ceritakan, kan Taif itu di antara dua gunung, Bang. Kotanya tuh gunung-gunung, ada kota Taif. Malaikat penjaga gunung datang. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang terjadi Allah saksikan, kami melihat kata malaikat. Sekarang kami bagi jasa. Dalam keadaan terpepet bahkan ada yang bagi jasa malaikat lagi. Kalau kau mau, kata malaikat, kami kata malaikat siap membenturkan dua gunung sehingga semua penduduk Taif akan mati. Tapi dengan pemaaf, pengasih, penyayangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai malaikat, saya Allah utus ke alam dunia ini bukan untuk menghabiskan orang, tapi merupakan rahmatan lil alamin. Subhanallah bersama. Sehingga Nabi katakan, hari ini belum mereka terima Islam, bagaimana satu ketika nanti keturunan mereka dapat Islam. Subhanallah. Dengan doa ketika dalam puncak Isra turun, Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad SAW dengan jalan Isra wal Mi'raj. Nabi kita Muhammad berjalan jauh
dari Mekah Palestina langit pertama sampai ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di situ Nabi sampai ke tiba namanya. Terus Nabi sampai ke Mustawa al Arsy. Ketika Nabi kita berjumpa dengan Allah, kata-kata yang disebut Nabi apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun. Itu Bapak Ibu kalimat yang diucapkan Nabi kita berjumpa dengan Allah ketika di Mustawa al-A'la. Subhanallah. Segala kehormatan jangan sampai salah tapi tasdik hanya panjang. Kadang-kadang ini enggak dengar nih, mesti kita ulang-ulang ya. Tengok nanti dicatat. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. Itu kalimatnya. Segala kehormatan, segala kebaikan, keberkahan hanya milikmu ya Allah Subhanahu. Tidak. Apa kata Allah jawab? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Selamat sejahtera buat engkau wahai Nabi. Subhanallah. Allah memuji Nabi kita. Bukan setakat itu, Nabi kita juga memohon untuk umat. Sehingga Allah lanjutkan Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Disitulah Nabi kita menerima perintah sholat. Berapa agama? Berapa waktu? Awalnya 50 waktu, menjadi 5 waktu setelah sampai di bumi sebelum subuh. Bapak Ibu, disingkat aja kata. Kita berulang kan? Tapi sebelumnya saya minta izin Pak. Ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini kan? Apa terjadi? Sampai di mana tadi? Nabi kita sampai ke bumi. Di pagi hari ini Bapak Ibu diterangkan oleh Urwah di dalam kisah Nabi kita mengumpulkan orang-orang Quraisy ketika itu. Nabi kita bercerita tentang perjalanan yang dialami malam tadi. Perjalanan dari Mekah sampai Palestina, terus naik turun sebelum subuh sudah sampai di bumi. Ini perjalanan luar biasa. Tapi awalnya ini bukan maunya tapi maunya Allah tak mustahil. Subhanallah. Bagaimana tanggapan orang-orang ketika itu Bapak Ibu? Ada 3. Berapa? 3. Yang pertama, ibu-ibu orang kafir Quraisy menanggapi peristiwa Nabi ini Isra Mi'raj menjadikan bahan ejekan. Betul-betul lah, wahai Muhammad yang kau digila, ahli sihir, masa kau berjalan, Masya Allah. Macam-macam mereka mengejek. Sampai-sampai Nabi disuruh angkat kaki tu. Coba satu bala lagi, kata orang kafir Quraisy. Akak tak bisa kan? Tak naik lagi 7. Kamu tak tahu jawabannya kata Nabi. Jumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, orang tu bertanya, itu kawan kamu, dah gila. Suruh minta jawaban kepada kamu. Nabi tak bisa jawab. Angkat kaki, 2 belah tak tahu. Nabi tak tanya. Iya. Nabi Muhammad tak jawab. Langsung potong leher. Langsung dipotong leher orang kafir Quraisy. Ini jawabannya benar. Nabi suruh potong leher. Ini orang kafir Quraisy menjadikan bahan ini. Yang lemah iman ketika itu Pak mendapatkan berita Isra Nabi ini murtad, banyak murtad. Yang kuat iman menjadi sempurna imannya seperti Abu Bakar. Orang kafir Quraisy datang. Abu Bakar, kata orang kafir Quraisy, bagaimana pendapat anda? Teman anda Muhammad katanya berjalan macam tadi itu. Kamu bagaimana? Percaya? Siapa berkata? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Muhammad saya lah yang pertama mempercayai. Subhanallah. Kata orang Quraisy, kamu percaya? Bahkan lebih daripada itu. Kalau yang Muhammad bicara, saya orang pertama percaya. Sejak itulah Abu Bakar mendapat gelar Asyid. Apa artinya? Orang yang mempercayai, membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad.
Nampak sudah loyo. Nabi Muhammad Sallallahu. Nanti kalau sebut nama Nabi kita nggak apa sering Pak Zaman kita bersolat kepada Nabi kita. Masya Allah. Demikian juga jangan sama Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong bersama Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi ceritakan lagi kepada sahabatnya, tadi malam saya menerima perintah sholat dari Allah. 50 waktu banyaknya. Wah, sahabat-sahabat Pak, ketika mendengar berita sholat 50 waktu ini gembira. Bahkan ada ceritanya Pak Zaman, sahabat-sahabat nanti menggolek-golek kepada pasir, saking gembiranya. Betul tak? Yang lain bertanya, mengapa engkau sangat gembira menerima perintah sholat 50 waktu? Mengapa tidak dahulu? Kalau ada problem masalah-masalah kehidupan, kita akan bertanya kepada Nabi. Nabi cari kasih solusi. Sekarang dengan kemudian sholat, langsung kita jumpa dengan Allah. Allah akan selesai masalah kita. Subhanallah. Nabi pun tersenyum Pak, lihat sahabat. Akhirnya Nabi ceritakan tahun berlalu Nabi gak jadi 50 waktu saja. Kata sahabat Nabi ketika itu Pak, mengapa tidak terima 50 waktu ya Rasul, kami sanggup. Nabi tersenyum, wahai sahabat-sahabat kata Nabi, kalian hidup bersama aku, iman kalian sempurna, sanggup menjalankan sholat 50 waktu. Tapi bagaimana umatku yang sama? Jangankan 50 waktu, 5 waktu kadang-kadang kalian kabur untuk menyempurnakan. Betul benar kira-kira begitu. Kalau jadi 50 waktu itu mana kira-kira nih Pak? Kalau jadi 50 waktu mungkin kacau dunianya. Mungkin sebentar azan sadat ya, sebentar azan ya. Itu 50 waktu. Tapi alhamdulillah dengan kemurahan Allah menjadi 5 waktu. Subhanallah. Tadi penting sholat sudah mulai pakai tua kita. Tapi sekarang kita singgung sekali pelajaran-pelajaran. Iktibar. Bagaimana Nabi kita yang penting ayatina. Allah memperlihatkan kepada Nabi sebagai tanda kebesarannya. Subhanallah. Banyak. Kalau kita ceritakan bagaimana yang Nabi lihat dalam perjalanan Isra. Di antaranya Nabi kita melihat surga dan neraka semua panas selama-lamanya. Begitu juga Nabi kita melihat satu orang nenek tua. Nenek tua yang sangat cantik karena dia bersolek. Bergincu, berbedak. Nabi bertanya, Nabi Jibril, kan di sebelahnya Nabi Jibril, siapa itu nenek itu? Orang-orang itu. Itulah dunia kata Nabi. Dunia seperti nenek tua. Tua, tapi karena dia solek, dikasih bedak, dikasih gincu, kasih harum-harum, tertarik semua orang. Betul tak benar? Semuanya suka kan? Ada dunia kata Nabi. Dunia itu ada tua, tapi karena dia solek semuanya menarik perhatian, semuanya berminat. Mau dengar cerita? Jadi nenek tua yang diceritakan tadi berjalanlah di sebuah pematang sawah. Ceritanya nih. Coba kita nggak ada sawah, banyak di Jawa, Jadi boy, nenek tua yang bersolek tadi berjalan di pematang sawah. Nah, oleh Pak Petani yang sedang mencangkul, langsung terhenti dia. Dia dekati, cantik betul. Akhirnya Pak Petani tadi terbelalak matanya, tertarik dengan nenek tua yang bersolek tadi. Singkat cerita langsung menawarkan diri Pak Petani tadi. Wahai anak gadis, biasanya anak gadis. Oleh Pak Petani tadi, mau nggak engkau nikah dengan saya? Tersenyum-senyum dia mengatakan mau. Datanglah kepada Pak RT, mau minta surat pengantar berarti. Nak nikah nih, minta surat pengantar nanti kata tua.
Pak RT, kata Pak Petani, saya nikah, minta surat pengantar. Mana calon kamu nih? Terlihat oleh Pak RT, terlihat oleh Pak RT tadi, terbelalak mata dia. Cantiknya, Pak Petani, tak layak untuk engkau, layak untuk saya. Berkelahi Pak antara Pak RT dengan petani pada ibu wanita tadi. Dia betul. Dan kan, kita cerita Pak RT tadi dengan pertengkarannya Pak Petani sampailah kepada Pak RW, sampailah kepada Pak Lurah, sampailah kepada Pak Camat. Pak Camat pun tertarik. Petani, RT, RW Lurah tak layak mengenai saya tanya. Kelahi pula sampailah kepada wali kota. Itu juga, kena tak layak saya kan wanita sampai kepada gubernur. Jadi kita juga tertarik. Kalian telah naik saya sampai kepada Presiden Jokowi. Sampai seperti itu, Pak. Kalian tak layak, saya layak nikah dengan dia. Jadi akhirnya tersenyum siku wanita tadi berkata, apa katanya? Wahai bapak-bapak sekalian, nah, ini kata wanita tadi, padahal dia tua, soleh. Bapak-bapak sekalian, akhirnya aja lah, kalian berbaris. Saya di depan, saya akan berlari, kejar saya. Siapa yang mendapatkan saya, itulah suami saya. Kata nenek tadi, kata wanita tadi, iya Pak, karena anak merebut wanita semua berbaris, mulai dari petani sampai bersih berbaris. 1, 2, 3. Kata wanita tadi berlarilah, berkejar-kejaranlah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu persatu jatuh. Apalagi Pak Petani sudah tercangkul jatuh. Pak RT semuanya sampai kepada sini jatuh. Tak dapat satu pun wanita tadi. Akhirnya dia ke bawah, mereka bersorak-sorak dia. Itulah keadaan dunia tadi. Seperti nenek tua, semuanya berminat, menyukai, semuanya berlomba-lomba ingin dapatkan dunia, tapi tak satu pun. Maghfirah, rahmat, ketenangan, keamanan, kedamaian. Tapi kalau amalan manusia ini buruk, wah, durhaka kepada Allah naik.